Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada video kali ini akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Pengolahan Non-Thermal yang bereferensi dari jurnal berjudul Applications of Non-Thermal Technologies in Food Processing Industries, a Review, karya Safwa et al. Tahun 2023. Berikut anggota kami, ada saya sendiri Dava Zarian Saputra, kemudian ada M. Azaria Bintang Wijaya, kemudian ada Anindya Salsabila Elvina Sutopo. Pengertian dari pengolahan non-thermal. Pengolahan non-thermal adalah teknik pengolahan pangan yang tidak mengandalkan suhu tinggi sebagai metode utama untuk mengawetkan atau mensterilkan makanan. Berbeda dengan metode thermal seperti perebusan, pemanggangan, atau pasteurisasi suhu tinggi yang dapat merusak kualitas produk, pengolahan non-thermal bertujuan untuk menginaktivasi mikroorganisme, enzim perusak, dan kontaminan lain tanpa mengganggu nilai gizi, rasa, warna, atau tekstur makanan. Hal ini menjadikan teknologi ini sangat sesuai dengan tren konsumen modern yang menginginkan makanan alami, bernutrisi tinggi, dan minim proses. Berbagai teknologi non-thermal telah dikembangkan dan mulai diterapkan di industri pangan. Pada artikel ini secara khusus menyoroti 4 teknologi utama yaitu ultrasound, High Pressure Processing atau HPP, Pulsed Electric Field atau PEF, kemudian ada Cold Plasma. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi non-thermal yang pertama yaitu ultrasound. Pengertian ultrasound dalam pengolahan pangan non-thermal yaitu ultrasound digunakan sebagai metode non-thermal, artinya proses ini tidak mengandalkan panas tinggi untuk memproses atau mengawetkan makanan. Prinsip kerjanya yaitu ultrasound bekerja dengan menghasilkan gelombang suara yang merambat melalui medium cair atau padat. Gelombang ini menciptakan fenomena yang disebut dengan kavitasi, yaitu terbentuknya gelembung-gelembung mikro di dalam cairan. Ketika gelembung tersebut pecah, terjadi pelepasan energi yang sangat besar secara lokal, yang dapat merusak dinding sel mikroorganisme, menginaktivasi enzim, mempercepat proses ekstraksi senyawa bioaktif, dan memperbaiki tekstur dan distribusi partikel dalam makanan. Tujuan dan manfaat penggunaan ultrasound dalam pengolahan pangan bertujuan untuk menonaktifkan mikroorganisme tanpa merusak kandungan nutrisi dan sifat sensorik atau seperti warna, rasa, dan aroma. Mempercepat proses seperti filtrasi, pengeringan, pencairan, sterilisasi, dan ekstraksi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi proses dan retensi nutrisi. Kemudian beberapa aplikasi ultrasound dalam industri pangan antara lain yang pertama yaitu filtrasi dan homogenisasi susu, ekstraksi senyawa aktif dari buah, sayur, dan rempah, dan pengeringan dan pembekuan. Adapun keunggulan yang pertama yaitu proses lebih cepat, retensi nutrisi dan kualitas sensorik lebih baik, dan efektif menonaktifkan mikroba. Kemudian kelemahannya yaitu penetrasi gelombang terbatas pada bahan padat, potensi degradasi pada beberapa komponen sensitif. Kemudian prinsip dasar ultrasound. Gambar tersebut menunjukkan prinsip dasar dan 2 metode utama ekstraksi menggunakan teknologi ultrasound dalam pengolahan pangan non-thermal, khususnya untuk proses ekstraksi senyawa seperti pewarna alami dari bahan pangan. Yang pertama yaitu ultrasound probe system yang bagian atas. Komponennya yaitu power generator, transducer, amplifier, dan probe. Cara kerjanya yaitu probe dicelupkan ke dalam larutan yang berisi pelarut dan bahan yang akan diekstraksi. Kemudian gelombang ultrasonik dari probe menghasilkan efek kavitasi atau gelembung mikro yang pecah sehingga mempercepat pelepasan senyawa target, misalnya pewarna alami, dari bahan ke pelarut. Proses ini disebut colorant extraction atau ekstraksi pewarna. Kemudian yang kedua ultrasound bed system yang bawah. Komponennya yaitu bed, transducer, dan power generator. Cara kerjanya yaitu sampelnya misal labu
Erlenmeyer berisi bahan dan pelarut dimasukkan ke dalam bed. Gelombang ultrasonit merambat melalui cairan bed dan mengenai wadah sampel sehingga efek kavitasi tetap terjadi di dalam larutan ekstraksi. Sistem ini cocok untuk proses ekstraksi dalam skala lebih besar atau untuk beberapa sampel sekaligus. Yang ketiga yaitu simbol warna merah muda, yaitu pelarut plus hasil ekstraksi, senyawa yang sudah larut, merah tua, solut, bahan padat yang belum terekstraksi. Lanjut ke High Pressure Processing atau HPP. High Pressure Processing adalah metode pengolahan non-thermal yang menggunakan tekanan hidrostatik sangat tinggi untuk menonaktifkan mikroorganisme dan enzim dalam makanan tanpa merusak nutrisi dan kualitas. Tujuan dari HPP ini memperpanjang umur simpan makanan, menginaktivasi mikroorganisme, patogen dan enzim perusak, menjaga kualitas organoleptik dan kandungan gizi makanan. Menjaga kualitas organoleptik artinya mempertahankan kesan atau karakteristik makanan yang bisa dirasakan oleh panca indera. Kemudian, prinsip kerja. Yang pertama, makanan dimasukkan ke dalam ruang tekanan berisi air atau cairan lain. Tekanan sangat tinggi diterapkan secara merata ke seluruh produk. Kemudian, tekanan menyebabkan kerusakan struktur sel mikroba, kebocoran isi sel, dan gangguan fungsi vital dari mikroorganisme. Tidak ada pemanasan tinggi, sehingga struktur makanan tetap terjaga. Berikut gambar yang menunjukkan skema alat HPP yang terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada piston, menekan cairan untuk menghasilkan tekanan tinggi, vessel wall, wadah tahan tekanan tempat makanan diproses. Kemudian ada heating atau cooling system, mengatur suhu selama proses jika diperlukan. Kemudian ada food sample, produk makanan yang dikemas dan akan diproses. Intensifier pump and pressure tank, memompa dan menyimpan media cair seperti air untuk menerapkan tekanan ke makanan. Teknologi ini memproses makanan dengan tekanan tinggi tanpa panas sehingga mikroorganisme mati tapi kualitas makanan tetap terjaga. Kemudian jenis teknologi HPP. Yang pertama ada batch system. Sistem batch adalah sistem HPP yang paling umum digunakan saat ini di industri. Dalam sistem ini produk dimasukkan ke dalam ruang tekanan secara sekaligus, kemudian diproses dalam satu siklus penuh dari awal hingga akhir. Setelah proses selesai, seluruh produk dikeluarkan sebelum batch berikutnya dimulai. Kemudian ada semi-continuous system. Sistem semi-continue merupakan versi yang lebih efisien dibanding batch. Di sini proses masuk dan keluarnya produk bisa dilakukan sebagian selama sistem masih bekerja meskipun belum sepenuhnya otomatis. Cocok digunakan untuk volume produksi sedang dan biasanya dipakai untuk produk yang tidak memerlukan perlakuan terlalu lama atau kompleks. Yang terakhir ada continuous system. Sistem ini sedang dalam tahap pengembangan dan dirancang khusus untuk produk cair seperti jus, susu, atau saus. Dalam sistem continue, produk mengalir terus-menerus melalui alat HPP tanpa perlu dihentikan antar proses. Kemudian ada syarat dan kondisi umum HPP. Yang pertama ada tekanan, yaitu harus 100-600 megapascal, yang umum digunakan 400-600 megapascal. Waktu tahan 1-10 menit tergantung produk dan target mikroba. Kemudian media tekanan, yaitu yang paling umum adalah air. Kemudian ada etanol dan gliserol. Kemudian suhu proses, yaitu suhu ruang atau suhu rendah, biasanya 20-40 derajat Celcius. Kemudian pengaplikasiannya di bidang industri. Yang pertama untuk produk susu, berguna untuk memperpanjang umur simpan tanpa denaturasi protein. Untuk produk daging dan unggas, berguna untuk inaktivasi salmonella, listeria tanpa merusak tekstur. Kemudian untuk produk buah dan sayur, yaitu berguna untuk mempertahankan rasa segar dan vitamin. Kemudian untuk produk seafood, berguna untuk menjaga warna dan tekstur alami, cocok untuk makanan siap saji. Yang terakhir itu untuk makanan siap konsumsi, seperti salad kemasan,
saus, dan puree bayi. Kemudian kelebihan dari HPP, yang pertama, vitamin, mineral, senyawa bioaktif tetap terjaga, dengan kata lain tidak merusak nutrisi. Kemudian, efektif menonaktifkan mikroba patogen, mempertahankan warna, rasa, dan tekstur alami, memperpanjang umur simpan tanpa bahan kimia, dan cocok untuk produk bersuhu dingin dan makanan siap konsumsi. Kemudian kekurangan, tidak efektif terhadap spora bakteri tertentu tanpa kombinasi metode lain. Hanya bisa digunakan untuk produk dengan kadar air tinggi dan bentuk fleksibel. Tidak cocok untuk makanan keras atau kemasan kaca. Kemudian yang terakhir, biaya investasi tinggi untuk alat dan perawatan. Baik, berikutnya terdapat metode pulse electric field. Nah, metode ini merupakan metode pengolahan pangan non-termal menggunakan pulsa listrik bertekanan tinggi dalam durasi yang singkat. Tujuannya yaitu untuk mengganggu aktivitas mikroorganisme dan enzim tanpa merusak kualitas produk tersebut. Nah, berikutnya tujuan dilakukan metode ini yaitu yang pertama untuk inaktivasi mikroba patogen. Kemudian dengan melakukan hal ini dapat menambah umur simpan produk. Yang ketiga, meningkatkan ekstraksi senyawa bioaktif. Lalu yang keempat, yaitu menjaga kualitas produk pangan. Nah, prinsip yang digunakan dalam metode ini yaitu adalah yang pertama merupakan elektroporasi. Elektroporasi ini dilakukan dengan menciptakan gradien tegangan pada membran sel mikroba. Membran sel yang terkena tegangan ini kelamaan akan berlubang dan membentuk pori pada lipid bilayer. Nah, lubang ini akan memiliki dua kemungkinan, yaitu terdapat reversible dan juga irreversible. Apabila sudah memasuki fase irreversible, maka sel membran pada mikroba tidak akan dapat untuk kembali utuh dan juga akan mengalami lisis, yaitu pecahnya membran sel yang menyebabkan mikroba mati. Nah, yang kedua yaitu konduktivitas listrik. Karena konduktivitas listrik ini berkaitan dengan konduktivitas produk pangan yang dipengaruhi, yaitu muatan dalam produk cair mempengaruhi efisiensi transfer listrik. Jadi, efisiensi dari metode ini itu dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan dalam produk pangan tersebut. Apabila konduktivitasnya baik, maka transfer listrik akan sangat efisien dan begitu juga sebaliknya. Adapun pulse electric field ini dibagi menjadi dua jenis tergantung volumenya, yaitu yang pertama merupakan batch system yang memiliki volume 10 sampai 100 ml. Berikutnya terdapat continue atau flow through system yang memiliki volume dapat mencapai puluhan sampai ribuan liter per jamnya. Berikutnya dapat dilihat di sini terdapat mekanisme dari pulse electric field. Yang pertama yaitu gambar di kiri, ini merupakan mekanisme pulse electric field secara keseluruhan, yaitu di sini terdapat high voltage pulse generator sebagai pembuat tegangan listrik. Jadi tegangan listrik berasal dari sini, yaitu pulse generator ini yang akan dimasukkan ke dalam treatment chamber, yaitu tempat di mana produk pangan dikenai perlakuan oleh tegangan ini. Nah, bisa dilihat di sini terdapat tabung di kiri yang merupakan tempat dari produk yang masih belum mengalami perlakuan. Lalu kemudian terdapat pompa yang akan memompa produk masuk ke dalam treatment chamber. Lalu setelah itu produk dari treatment chamber akan dimasukkan ke dalam tabung lain yang merupakan tempat di mana produk setelah mengalami perlakuan. Nah, di sini di dalam sebelum treatment chamber dan juga setelahnya, di sini terdapat temperature chamber yang berfungsi untuk mengatur suhu pangan
Yang kemudian di sini juga terdapat cooling oil. Ini bertujuan untuk menurunkan suhu sehingga perlakuan ini tidak akan menaikkan suhu pangan terlalu banyak yang dapat berpotensi untuk merusak kualitas. Nah, di sini juga terdapat control and monitoring system. Ini untuk mengawasi bagaimana proses yang terjadi dan juga mengatur tegangan serta suhu di cooling coil seperti itu. Nah, lalu di sebelah kanan ini merupakan gambar mekanisme yang terjadi pada produk di dalam treatment chamber. Nah, di sini terdapat high voltage pulse generator yang membuat tegangan listriknya. Ini nanti bisa terdapat 3 mode, yaitu single pulse, multi pulse, dan continuous running, yang merupakan 3 jenis cara generasi tegangannya. Nah, lalu tegangan akan dimasukkan ke dalam treatment chamber yang di sini terdapat produknya. Nah, nanti apabila ada mikrobanya, maka tegangan akan langsung lurus menabrak dan melewati mikroba tersebut seperti ini. Nah, di sini akan terjadi elektroporasi. Ini terdapat dibagi dua seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada reversible apabila hanya 0,1 sampai 5 kV per cm dan irreversible jika sudah mencapai 0,5 sampai 40 kV per cm-nya. Selanjutnya ini yang elektroporasi. Jadi elektroporasi ini apabila mikroba terkena tegangan listrik yang berlebihan tadi, maka akan menyebabkan ion air dan ion itu bisa masuk ke dalam melalui lubang yang dibuat oleh tegangan tersebut. Nah, lama-kelamaan apabila terlakukan terus-menerus, maka mikroba ini akan kelebihan air yang sehingga membuat mikroba tersebut pecah dan juga mati, seperti itu. Baik, lalu yang berikutnya terdapat syarat dan kondisi yang diperlukan agar metode ini bisa berjalan dengan optimal. Yang pertama yaitu medan listrik yang digunakan. Karena kita menggunakan pulsa listrik, jadi tentu medan listriknya memiliki ketentuan yaitu 20 sampai 40 kV per cm. Karena apabila terlalu rendah, itu nanti pori yang terbentuk akibat elektroporasi itu akan termasuk dalam reversible yang bisa pulih lagi. Jadi pori yang nanti terbentuk pori lalu kemudian bisa pulih lagi dan tertutup. Berikutnya durasi yang digunakan yaitu 20 sampai 100 millisecond per pulsanya. Jadi tiap tegangan pulsa yang dihasilkan itu bisa mencapai 10 sampai 50 kali. Adapun suhu yang digunakan dalam metode ini yaitu suhu kurang dari 40 derajat Celcius. Apabila terlalu tinggi, maka itu nanti akan merusak kualitas dan juga rasa ataupun nutrisi dari produk tersebut. Maka dari itu pada skema mekanisme kerja tadi terdapat pendingin yang digunakan untuk menjaga produk tetap dingin. Lalu berikutnya konduktivitas. Karena menggunakan tegangan pulsa listrik, maka konduktivitas ini sangat berpengaruh. Nah, yang optimal itu merupakan berkisar antara 0,5 sampai 2 ms per cm. Nah, berikutnya F yaitu terdapat aplikasi penggunaan metode ini. Yang pertama, dalam produk susu cair bisa digunakan yaitu sebesar 45 kV per cm dalam 30 µS untuk mereduksi salmonella yang ada pada susu cair. Jadi metode ini digunakan untuk menghancurkan mikroba-mikroba salmonella dalam susu cair. Seperti itu. Yang berikutnya pada daging ayam itu digunakan hanya 1 kV per cm tetapi ditambah minyak oregano untuk menurunkan Campylobacter. Jadi ini dilakukan untuk agar pori yang terbentuk tidak mencapai irreversible dan bisa pulih kembali.
Berikutnya, dalam produk jus ceri bisa dilakukan ekstraksi antosianin. Nah, dengan menggunakan metode ini, antosianin yang diekstraksi itu bisa mencapai 38% lebih banyak akibat permeabilisasi sel yang terbentuk atau pori sel akibat elektroporasi tadi. Yang terakhir, terdapat produk telur cair yang membutuhkan 19 kV per cm dalam 30 millisecond. Ya, yang dilakukan untuk pasteurisasi tanpa denaturasi protein. Jadi protein-protein yang terdapat pada telur cair ini tidak akan ikut rusak akibat BEF ini. Berikutnya terdapat keunggulan. Keunggulan dari produk ini yaitu menjaga nutrisi dan juga rasa dari produk pangan. Karena kenaikan suhu yang tidak terlalu tinggi dan pengaruhnya hanya kepada mikroba seperti itu. Jadi produk pangan tidak akan terlalu banyak terkena dampaknya dan tetap terjaga nutrisi serta rasanya. Selanjutnya efisiensinya tinggi. Efisiensi energinya mencapai hanya 20 sampai 40 kJ per kilogram. Nah, jadi energi yang dibutuhkan itu sedikit namun bisa berdampak lebih banyak, jadi lebih rendah dari pasteurisasi termal. Yang ketiga, metode ini ramah lingkungan. Lalu yang keempat, waktu pengolahan relatif singkat ya. Jadi ini karena menggunakan tegangan listrik yang cepat dalam waktu singkat, jadi pengolahannya tidak perlu terlalu lama. Namun terdapat beberapa kekurangan dari metode ini. Yang pertama, hanya efektif untuk produk cair atau suspensi. Karena produk ini dipengaruhi oleh konduktivitas, maka hanya efektif untuk produk cair atau suspensi yang memiliki konduktivitas yang mencukupi untuk metode ini. Dan juga karena menggunakan ini memanfaatkan air dan juga ion untuk membengkakkan membran sel seperti itu. Jadi hanya efektifnya untuk produk yang cair atau suspensi saja. Lalu kemudian investasi awal yang tinggi terkait alat yang digunakan. Jadi untuk setupnya dan juga maintenance-nya itu memerlukan biaya yang tinggi. Karena juga seperti mekanisme yang tadi, beberapa diperlukan monitoring system, lalu pulse generator, dan juga cooling coil seperti itu, tentu akan memerlukan biaya yang tinggi. Lalu terakhir, efektivitasnya dipengaruhi oleh pH, konduktivitas, dan juga sifat mikroba. Jadi karena ini sangat dependen sekali dengan produk pangan yang dikenai perlakuan dan juga mikroba yang terdapat pada produk pangan tersebut, jadi belum tentu efektif untuk seluruh mikroba karena tergantung sifatnya dan juga konduktivitas dari produk pangan tersebut, seperti itu. Selanjutnya merupakan metode non-thermal dengan menggunakan cold plasma technology. Jadi cold plasma technology ini dilakukan dengan ionisasi pada gas dengan suhu rendah untuk menghasilkan spesies reaktif dan melakukan dekontaminasi. Jadi dengan mengionisasi pada gas dalam suhu yang rendah, ini nanti akan membentuk senyawa-senyawa yang reaktif yang memungkinkan senyawa tersebut untuk bereaksi dengan berbagai mikroba pada produk pangan dan juga untuk menginaktivasi mikroba tersebut. Jadi tujuannya yang pertama dekontaminasi untuk menghilangkan mikroba-mikroba pada produk pangan. Yang kedua untuk menginaktivasi enzim agar tidak terjadi proses metabolisme lebih lanjut. Lalu yang ketiga memperpanjang masa simpan yang dimiliki oleh produk. Nah, prinsip yang digunakan yang pertama yaitu merupakan prinsip ionisasi gas, yaitu memberikan listrik pada gas. Hal ini nanti akan menyebabkan elektron pada gas tersebut lepas dan terbentuklah plasma. Nah, yang kedua memanfaatkan prinsip reaksi radikal, yaitu akan membentuk spesies reaksi yang tadi telah dijelaskan. Nah, kemudian spesies reaksi ini akan berinteraksi dengan sel mikroba
dan menyerang dinding sel pada mikroba tersebut yang menyebabkan mikroba mati. Lalu jenis dari cold plasma technology ini dibagi menjadi dua, yaitu plasma jet dan juga dielectric barrier discharge. Plasma jet menggunakan nozzle kecil, sehingga arus plasma yang digunakan ini lebih terfokus dan lebih sempit. Sedangkan dalam dielectric barrier discharge, itu pada elektrodanya digunakan penutup isolator. Baik, untuk di sini selanjutnya terdapat mekanisme kerja yang terjadi dalam metode cold plasma technology. Untuk di sebelah kiri ini merupakan ilustrasi skema secara keseluruhan. Di sini terdapat high voltage source yang merupakan sumber dari tegangan listrik untuk mengionisasi gas. Lalu selanjutnya terdapat katode yang dibentuk runcing ini untuk mengeluarkan tegangan listrik, membentuk medan listrik ini di sekitar makanan dan di udara sini. Lalu yang di bawah ini anodanya sebagai penerima tegangannya, jadi akan disalurkan dari katoda menuju anoda, seperti itu. Di antara keduanya ini terdapat produk pangan yang akan diolah. Nah, dari tegangan listrik yang dikeluarkan ini terdapat corona discharge plasma yang merupakan gas yang terionisasi, jadi akan membentuk spesies yang reaktif dan langsung berinteraksi dengan mikroba pada produk pangan di sini. Seperti itu. Baik, selanjutnya pada gambar di sebelah kanan, ini merupakan mekanisme yang terjadi antara gas yang terionisasi menjadi spesies reaktif dengan mikroba di dalam produk pangan. Jadi di sini terdapat pembentukan spesies reaktifnya terlebih dahulu. Nah, ini terdapat O2, N2O, O3 atau ozon. Kemudian akan dikenai ionisasi yang menjadi spesies reaktif, lalu langsung karena di sini di sebelah kiri tadi terdapat produk pangan, ini langsung berhubungan dengan produk pangan tersebut dan juga terjadi reaksi yang melawan bakteri. Seperti itu. Jadi pembentukan spesies reaktif, kemudian kontak dengan permukaan makanan, lalu terjadi reaksi pada bakteri, yaitu radikal atau spesies reaktif tadi merusak dinding sel, membran, dan juga enzim. Lalu kemudian reduksi jumlah bakteri yang terdapat pada makanan, sehingga yang disebabkan beberapa akibat serangan tadi, beberapa akan menjadi mati dan terinaktivasi. Selanjutnya terjadi untuk menghancurkan protein-protein enzim seperti itu, dilakukan dengan ini unwinding. Jadi merusak struktur dari protein sehingga protein terpisah, tercerai-berai yang menyebabkan rusaknya sel pada bakteri. Jadi mikrobanya mati dan juga tidak terjadi reaksi enzim, maka makanan atau produk pangan akan memiliki daya simpan yang lebih lama. Selanjutnya terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar metode ini berjalan dengan optimal. Yang pertama, gas yang digunakan merupakan gas yang memiliki potensi untuk menjadi gas reaktif seperti argon atau oksigen. Lalu waktu perlakuan yang digunakan bisa berkisar antara 1 sampai 10 menit. Jadi itu tergantung dari produk yang dikenai perlakuan. Lalu jarak nozzle dengan produk yaitu 1 sampai 5 cm. Karena apabila terlalu jauh, maka tegangan listriknya tidak akan tersebar terlalu luas sehingga yang terbentuk dalam ionisasi gas nanti reaksi spesiesnya terlalu luas
dan tidak bisa bereaksi langsung dengan makanan. Lalu daya input yang digunakan yaitu 50 sampai 500 watt. Dalam aplikasinya bisa digunakan untuk pengolahan telur, yaitu plasma jet menggunakan nozzle yang terfokus dalam 60 detik. Dilakukan untuk mereduksi bakteri salmonella yang ada dalam telur. Lalu kemudian produk stroberi dengan menggunakan DBD atau dielectric barrier discharge selama 5 menit untuk mengurangi mikroba S. aureus. Lalu pada daging ayam ini menggunakan plasma activated water immersion untuk mengurangi bakteri E. coli dalam daging ayam. Lalu yang terakhir bisa digunakan untuk produk ikan dengan menggunakan dielectric barrier discharge yang bisa menambah umur simpan produk mencapai 6 hari. Nah, dari metode ini, keunggulannya itu yang pertama tidak merusak tekstur dan warna. Jadi karena dilakukan dengan interaksi antara spesies reaktif dengan mikroba, ini tidak merusak tekstur ataupun warna secara langsung karena interaksi ini hanya terjadi pada bagian permukaan dari produk pangan sehingga tidak merusak bagian dalamnya dan juga isinya. Nah, yang kedua, tanpa residu kimia. Jadi karena hanya mengandalkan tegangan listrik untuk mengionisasi gas, ini tidak menghasilkan residu kimia yang berbahaya. Lalu pengolahan relatif singkat, hanya 1 sampai 10 menit untuk mengolah bahan pangan. Nah, namun terdapat kekurangan dari metode ini. Yang pertama yaitu penetrasi tidak mencapai bagian dalam. Jadi karena gas yang terionisasi ini hanya pada bagian luar dari produk pangan, hanya bisa berinteraksi dengan permukaannya saja, tidak bisa mencapai ke mikroba yang ada di dalam produk pangan yang terlalu jauh, sehingga tidak bisa mencapainya. Lalu potensi perubahan bila tenaga plasma terlalu tinggi. Jadi apabila tenaga yang digunakan tidak sesuai, maka bisa merusak tekstur dan warna atau nutrisi dari produk pangan tersebut. Karena itu terdapat batasan dari daya yang digunakan untuk metode ini. Lalu yang ketiga, yaitu biaya operasional bergantung dengan harga gas murni. Karena yang digunakan merupakan gas yang memiliki potensi untuk menjadi reaktif, ini tentu sangat mahal, terutama apabila dengan menggunakan argon seperti itu. Jadi tergantung biaya bahan yang terdapat ini karena sangat mahal, jadi merupakan kekurangan dari metode ini seperti itu. Kesimpulan dari teknologi pengolahan pangan dan thermal memberikan solusi inovatif untuk menghasilkan produk pangan yang lebih sehat, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Meski masih terdapat beberapa keterbatasan teknis dan biaya, proses non-thermal memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai alternatif utama dalam pengolahan pangan modern. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Berikut daftar pustaka dari referensi jurnal yang kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.